Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davinus Kurniawan dengan NPM 23119 dari kelas C. Saya akan menganalisis satu kasus untuk memenuhi tugas UTS. Kronologi kasus yang saya ambil yaitu kasus yang belakangannya ramai di media sosial mengenai salah satu geng yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Yang mana salah satu terduga pelakunya ya ini adalah anak dari salah satu orang yang sudah cukup terkenal di dunia pertelevisian Indonesia berinisial V. Kasus tersebut viral dikarenakan beredarnya video di aplikasi X yang memperlihatkan seorang siswa tengah dirundung sekelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok siswa senior terhadap anggota baru kelompoknya. Dengan bukti visum, penyidik menyimpulkan korban mendapatkan luka dari beberapa orang dan ada satu luka akibat benda panas. Selanjutnya saya akan menganalisis pasal-pasal yang ada di KUHP nasional, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 12. Pasal 1 KUHP nasional membahas mengenai asas legalitas yang menyatakan suatu tindak pidana hanya bisa dihukum jika ada peraturannya. Dalam kasus ini terjadi penganiayaan oleh sekelompok siswa terhadap siswa lain, yang mana dalam buku 2 KUHP nasional tepatnya pada pasal 472 diatur mengenai kasus ini yang berarti asas legalitas berlaku dalam kasus ini. Selanjutnya pasal 2. Pasal 2 KUHP nasional membahas mengenai perluasan asas legalitas yang mana hakim boleh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk menjatuhi hukuman. Asas ini berlaku dalam kasus ini jika nantinya hakim bisa menemukan nilai-nilai hidup masyarakat yang cocok dengan kasus ini. Lalu pasal 3. Pasal 3 KUHP nasional membahas mengenai asas retroaktif yang mana tidak berlaku dalam kasus ini karena kasus ini terjadi sebelum KUHP nasional diberlakukan, sehingga proses hukum kasus ini masih menggunakan KUHP lama, yaitu KUHP WVS atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Lalu ada pasal 4. Pasal 4 KUHP nasional yang mana membahas mengenai asas teritorial yang dalam kasus ini berlaku karena kasus ini terjadi di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan, Banten. Lalu selanjutnya ada pasal 5. Pasal 5 KUHP nasional membahas mengenai asas perlindungan dan asas nasional pasif. Dalam kasus ini asas tersebut tidak terpenuhi karena kasus terjadi di Indonesia dan tidak ada kepentingan nasional yang terancam. Selanjutnya pasal 6 dan 7. Pasal 6 dan 7 KUHP nasional membahas mengenai asas universal. Dalam kasus ini tidak berlaku karena kasus ini terjadi di Indonesia dan tidak ada konvensi internasional yang harus digunakan karena harus menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 8 KUHP nasional membahas tentang asas nasional aktif yang dalam kasus ini tidak berlaku karena asas nasional aktif hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI. Dalam kasus ini terjadi di Indonesia sehingga asas ini tidak berlaku. Selanjutnya pasal 9. Pasal ini membahas mengenai pengecualian asas-asas yang terdapat dalam pasal 4 sampai 8 yang sudah disebutkan tadi. Dalam kasus ini tidak berlaku karena tidak ada perjanjian internasional yang mengaturnya. Serta sekali lagi kasus ini terjadi di wilayah Indonesia. Selanjutnya pasal 10. Pasal 10 ini membahas mengenai asas lex tempus delicti, yaitu di mana suatu tindak pidana dilihat dari waktu tindak pidana dilakukan. Asas ini berlaku karena terdapat keterangan waktu tindak pidana dilakukan. Lalu ada pasal 11. Pasal ini membahas mengenai asas lex locus delicti yang mana suatu tindak pidana dilihat dari tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam kasus ini berlaku karena keterangan tempat terjadinya tindak pidana disebutkan yaitu di suatu sekolah di Banten. Lalu ada pasal terakhir yaitu pasal 12. Kasus ini termasuk ke dalam tindak pidana karena
memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal 12 KUHP Nasional mengenai tindak pidana. Kasus ini juga termasuk jenis tindak pidana terhadap tubuh sesuai dengan buku 2 KUHP Nasional yang terdapat dalam bab 22. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis tindak pidana pada kasus ini atau delik yang terdapat pada kasus ini. Yang pertama ada delik sengaja atau delik dolus. Delik sengaja atau delik dolus adalah delik yang dilakukan dengan sengaja atau delik yang memuat unsur offset atau sengaja. Dalam kasus ini terjadi perundungan yang sengaja dilakukan terhadap anggota baru kelompok tersebut. Kedua ada delik formil. Dalam delik ini yang dirumuskan itu bentuk perbuatannya, bukan akibatnya. Delik ini selesai dengan dilakukannya perbuatan tindak, tidak menunggu timbulnya akibat. Pada kasus ini perbuatan yang dilihat adalah perundungan berkelompok. Delik komisi. Yang ketiga ada delik komisi, yaitu melanggar larangan dengan perbuatan aktif atau melanggar suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus ini terjerat pasal 472 KUHP Nasional tentang penganiayaan secara berkelompok. Yang keempat ada delik material. Selain delik formil, dalam kasus ini juga terjadi delik material, yaitu delik yang dilihat dari akibat suatu perbuatan, yang mana dalam kasus ini korban terluka dan mendapatkan luka bakar akibat benda panas. Yang terakhir ada delik aduan. Delik ini merupakan delik yang bisa diproses hanya jika pihak yang dirugikan melaporkannya. Dalam kasus ini terdapat laporan berupa visum. Kasus ini termasuk pemufakatan jahat karena terlibatnya beberapa siswa yang sengaja membunuh siswa lain yang akan masuk ke kelompok tersebut. Terus selanjutnya ada akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi pada para pelaku adalah pasal 472 KUHP Nasional yang menyatakan setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan A. Pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, atau B. Dipenjara paling lama 4 tahun jika perkelahian tersebut mengakibatkan mati. Kesimpulannya dalam kasus ini para pelaku yang terlibat bisa dihukum karena asas legalitas berlaku. Meskipun kasus ini masih menggunakan KUHP lama sebagai prosedur hukumnya, tetapi jika kita melihat pada KUHP Nasional, para pelaku kasus ini terjerat pasal 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 6 bulan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.